Anda kembali bersama kami. Jerat rasuah yang menyeret nama Gubernur Nurdin Abdullah masih bergulir. Meski Nurdin menampik terkait dengan dugaan korupsi, namun KPK tetap mengatakan memiliki sederet bukti. Di sisi lain, sejumlah pihak juga mendesak KPK untuk melakukan pendalaman terkait dengan aliran dana dan juga proyek lain yang berpotensi terdapat pelanggaran pidana. Sebetulnya ada berapa proyek yang berpotensi menjadi sarang bancakan di Sulawesi Selatan kalau kita bicara dari kasus penangkapan terhadap Gubernur Nurdin Abdullah. Mari kita akan coba diskusikan malam hari ini. Dan benarkah sebetulnya ongkos politik ini menjadi penyebab sehingga terjadi transaksi rasuah di sana? Bersama dengan Bang Ali Fikri, jubir KPK. Dan juga ada Mas Agus Sunaryanto, peneliti dari ICW. Selamat malam, Bang Ali Fikri, Mas Agus. Ya, selamat malam, Mas Reinhardt. Selamat malam, Bang Ali. Ya, saya akan ke Bang Ali Fikri terlebih dahulu dari KPK. Bang Ali Fikri, dari keterangan KPK pada konvers beberapa hari yang lalu kan sebetulnya antara Agus Sucipto dengan Nurdin Abdullah ini sudah sering melakukan kerjasama dan sudah ada proyek-proyek juga yang sudah diberikan terhadap Agus Sucipto ini ya. Dalam kasus yang kemudian menjadi titik balik dilakukannya penangkapan terhadap Nurdin Abdullah, ini untuk proyek apa lagi kemudian yang disinyalir di situ kemudian menjadi titik balik terjadinya proses tawar-menawar fee tadi itu, Bang Ali? Baik, Mas Reinhardt. Jadi kalau kita bicara mengenai modus operandi dari dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan ini sesungguhnya adalah modus-modus yang lama ya atau klasik begitu ya di dalam proses pengadaan barang dan jasa di mana di dalam prosesnya ada indikasi kolusi begitu ya antara penyelenggara negara dengan penyedia jasa atau barang atau penjasa. Dalam konteks ini adalah dugaannya berupa adanya pembicaraan-pembicaraan mengenai proyek infrastruktur ya di Sulawesi Selatan. Di penjelasan yang sudah kami lakukan kemarin di sana disebutkan bahwa ada beberapa proyek infrastruktur yang sebelumnya juga telah dikerjakan oleh AS ini, di mana antara AS dan NA dan ER, tiga orang ini sungguh sudah lama saling kenal karena kita tahu bahwa tersangka NA juga sebelum menjadi gubernur telah menjadi kepala daerah 2 periode begitu ya, termasuk juga EAS juga telah mengerjakan proyek-proyek selain yang kemarin kami sebutkan. Demikian juga ER, orang kepercayaan dan representasi dari tersangka NA ini juga sudah lama kenal dengan NA, Mas Reinhardt. Oke, Bang Ali Fikri, kalau kita mendengar pernyataan dari Nurdin Abdullah, ini kan membantah ya, mengatakan bahwa ER melakukan transaksi tersebut tanpa sepengetahuan dirinya begitu ya. Artinya kan memang perlu ada pembuktian bahwa ada peran yang signifikan dari NA di sana. Bagaimana itu, Bang Ali Fikri? Iya, Mas Reinhardt, kemarin kami mendengar dan membaca dari beberapa media bahwa tersangka NA ini membantah keterlibatannya terkait dengan apa yang dipersangkakan kepada para tersangka 3 orang ini. Ingin kami sampaikan bahwa tentu adalah hak tersangka untuk membantah apa yang kemudian dipersangkakan oleh tim penyidik KPK, namun kami tegaskan bahwa kami KPK tentu telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum. Artinya bahwa proses untuk menetapkan para pihak sebagai tersangka ini telah melalui prosedur hukum yang ada sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu adanya minimal 2 bukti permulaan yang cukup ya, baik itu dari keterangan saksi maupun petunjuk-petunjuk yang telah kami miliki begitu. Oke. Baik, Bang Ali Fikri, dari Anda saya ke Mas Agus. Kalau begitu, Mas Agus, bagaimana Anda melihat, Mas, dari kasus suap di Sulawesi Selatan ini? Apa yang menjadi catatan Anda? Iya, tentu ini jadi titik balik bagi Pak Nurdin Abdullah ya, yang selama ini dianggap sebagai sosok yang inovatif, kemudian tokoh perubahan, termasuk tokoh yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi sebagai kepala daerah, mulai dia di Bantaeng sampai kemudian di Provinsi Sulawesi Selatan gitu.
Ini tentu jadi catatan buat kita semua bahwa betul bahwa untuk komitmen terhadap anti korupsi itu tidak serta-merta puas dengan diberikan penghargaan, tapi tentu adalah konsistensi menjaga komitmen tersebut gitu. Nah, lagi-lagi saya sih sejujurnya untuk kasus ini tentu memberikan apresiasi terhadap kinerja KPK karena sudah bisa menetapkan tersangka ya. Walaupun tentu prosesnya masih kita harus menunggu vonis pengadilan tipikor nanti. Tapi paling tidak ini jadi harapan buat semua bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti dan apalagi di masa pandemi gitu ya. Dan buat saya sih harapannya terus menjaga konsistensi buat KPK termasuk juga kita semua masyarakat jangan pernah berhenti di tengah pandemi walaupun social distancing tapi lagi-lagi korupsi tidak berhenti gitu. Jadi kita tetap harus melakukan pengawasan dengan berbagai macam cara gitu. Nah, khusus untuk kasus Pak Nurdin sendiri kita memang teman-teman jaringan masyarakat sipil di Sulawesi Selatan beberapa kali juga mengingatkan bagaimana ada potensi-potensi penyimpangan yang dilakukan walaupun sebenarnya sampai saat ini laporan yang disampaikan oleh teman-teman ke penegak hukum belum menunjukkan adanya indikasi bukti. Tapi paling tidak ini bisa menjadi sinyalemen bahwa sebenarnya ada upaya-upaya penyimpangan yang dilakukan. Dan semoga saja ini menjadi pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Nurdin saat ini itu salah dan bisa dibuktikan oleh KPK nanti di pengadilan tipikor. Yang tadi Anda katakan ada upaya-upaya, kemudian juga dugaan-dugaan yang bersifat berpotensi adanya penyimpangan ini apa, Mas Agus? Ya, beberapa teman-teman jaringan di Sulawesi Selatan ya sebenarnya juga pernah melakukan upaya pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, waktu itu memang kita masih berpikir betulkah ini situasinya begitu gitu ya? Apakah betul karena sejauh ini kan memang Pak Nurdin lagi-lagi di kalangan masyarakat sipil juga dianggap sebagai orang yang punya komitmen gitu terhadap pemberantasan korupsi. Dan di sisi lain kan memang nuansa pertarungan politik di Sulawesi Selatan itu cukup tinggi gitu. Kita tahu sendiri bahwa kemarin sempat ada hak angket gitu ya yang ditujukan kepada Pak Nurdin gitu. Lagi-lagi kita coba memang berupaya untuk jernih dan berusaha untuk mencari informasi yang lebih valid apakah benar yang bersangkutan melakukan gitu. Nah, kalau kemudian pada saat ini sebenarnya KPK sudah menetapkan sebagai tersangka, artinya kalau kita lihat dari track record ya dari KPK sejak berdiri kan conviction-nya lebih tinggi lah ya sejauh ini ya. Jadi kita sih berharap memang bukan hanya 2 alat bukti yang dipegang oleh KPK gitu ya, tapi paling tidak sudah punya lebih dari itu sehingga bantahan-bantahan yang dilakukan oleh Presiden itu bisa dijawab dengan lebih clear oleh KPK gitu. Oke, Bang Ali Fikri, saya ke Anda lagi. Tadi kan juga disampaikan juga oleh Mas Agus bahwa ada sebetulnya sejak lama dugaan potensi-potensi penyimpangan itu ya. Di luar kasus yang kemudian menjerat pada hari ini terhadap NA, apakah sebetulnya juga sebelumnya KPK sempat mendengar bahwa ada potensi-potensi yang kemudian ini bisa melanggar pidana atau potensi terjadinya penyimpangan tadi itu? Terkait dengan ini tentu penyelidikan yang dilakukan oleh KPK secara tertutup ini kan sudah cukup lama ya Mas Reinhardt dan namun demikian tentu ingin saya sampaikan penyidikan saat ini yang sedang dilakukan oleh KPK tentu akan fokus untuk membuktikan dari unsur-unsur pasal yang telah ditetapkan ya yaitu pasal 12 huruf A atau B dan di dalam perkara ini KPK langsung menerapkan 2
pasal ya, jadi secara kumulatif. Di samping pasal dugaan suap menyuap juga diterapkan dugaan gratifikasi yang diterima oleh tersangka NA bersama-sama dengan ER. Segala informasi, segala data yang telah kami miliki tentu di dalam proses nanti perjalanan penyidikan yang saya kira masih cukup panjang ke depan untuk pemeriksaan tersangka pemberi, undang-undang memberi waktu selama maksimal 2 bulan, sedangkan untuk tersangka penerima, undang-undang telah membatasi maksimal 4 bulan. Tentu waktu yang ada ini akan kami semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk terus mengembangkan segala informasi dan data yang telah kami miliki di awal ini. Oke, baik. Bang Ali Fikri, sejauh ini sejak kemarin kita juga mendengar pernyataan dari NA atau jubir misalnya yang mengatakan bahwa Nurdin Abdullah ini tidak di OTT begitu ya, tapi dijemput begitu. Nah, ini sebetulnya fakta yang terjadi yang bisa Anda jelaskan seperti apa sih sebenarnya Bang Ali Fikri? Sebenarnya saya tidak ingin masuk ke wilayah perdebatan ya, apakah ini masuk kategori tangkap tangan atau tidak. Namun ingin kami sampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini kan saling rangkaian panjang ya, rangkaian panjang yang kemudian di dalam laporan masyarakat yang kami terima ada dugaan penerimaan dan pemberian oleh penyelenggara negara maka ditindaklanjuti. Oleh karena itu kemudian kami menangkap dalam waktu ya dalam hari yang sama sekalipun jam berbeda dan tempat berbeda ya, ke-6 orang kemarin diamankan dan 3 telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 di antara yang ditetapkan sebagai tersangka itu dilakukan satu di rumah dinasnya, kemudian yang kedua di perjalanan Jalan Poros Bulukumba, dan yang ketiga di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Sekali lagi ini adalah sebuah rangkaian yang sama ya, ada niat yang sama. Oleh karena itu kan kemarin disampaikan bahwa ada pasal 55 yang kami terapkan di sana begitu. Oke. Ada kerjasama yang erat, diduga ada kerjasama yang erat di antara para tersangka ini ketika kemudian ada dugaan pemberian dan penerimaan sejumlah uang, dan faktualnya adalah saat tangkap tangan ada uang yang kami amankan sebagai barang bukti sejumlah 2 miliar. Tentu ini baru kemudian titik awal sebagai entry point nanti yang akan terus kami kembangkan ya. Di samping itu juga kami memperoleh fakta-fakta adanya penerimaan sejumlah gratifikasi ya, yang kami sampaikan kemarin ada 3,5 miliar, dan tentu ini akan terus kami gali lebih lanjut dengan mengkonfirmasi pada saksi-saksi nanti yang akan kami panggil dan periksa. Tentu harapannya adalah perkara ini akan kembang, artinya bahwa sejauh kemudian di dalam proses penyidikan ini ternyata dapat disimpulkan oleh tim penyidik adanya 2 bukti permulaan yang cukup keterlibatan pihak lain, kami memastikan akan mengembangkan lebih lanjut. Perkara di KPK itu hampir bagian besar itu kemudian berkembang ya. Ada beberapa memang perkara yang artinya berhenti ketika ditangani oleh KPK, baik itu melalui penyelidikan secara tertutup melalui tangkap tangan maupun penyelidikan secara terbuka ketika diterapkan pasal 2, pasal 3. Namun seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Agus, saya kira benar, jadi sebagian besar itu bisa dikembangkan. Oleh karena itu tentu nanti kita semua tunggu hasil dari proses penyidikan yang saat ini tim masih menyusun rencana penyidikannya ke depan, dan tentu nanti setelah pemeriksaan sejumlah saksi akan dapat disimpulkan dari keterangan-keterangannya terkait dengan apakah kemudian berhenti pada kemudian di 2 atau di 3 tersangka ini, ataukah kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sekali lagi, tentu peran serta dari masyarakat di sini sangat penting ketika memberikan informasi dan data terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. Sekalipun sekali lagi bahwa kami telah memiliki data dan informasi sebagai bukti permulaan termasuk bukti yang telah kami miliki saat ini untuk menetapkan para pihak ini sebagai tersangka di perkara ini. Baik, Mas Agus Naryanto, perkara ini bisa berkembang, tadi Bang Ali tekankan. Menurut Anda dalam perkembangan nanti ke depan apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu didalami lagi oleh KPK? Ya tentu keterangan dari para tersangka, kemudian dari mungkin saksi dan dokumen-dokumen yang
sudah diperiksa oleh KPK, termasuk mungkin kalau KPK sudah melakukan penyadapan terhadap para tersangka sebelumnya gitu ya, menurut saya itu akan menarik gitu ya. Dan lagi-lagi bisa juga dikembangkan dari berbagai kasus yang beberapa bulan belakangan berkembang terkait dengan kemudahan memberikan izin AMDAL terkait dengan penambangan pasir gitu ya, hal-hal seperti itu mungkin rasanya perlu dikembangkan juga, karena kan ada indikasi, ada informasi yang kita juga dapat bahwa Pak NA ini memberikan kemudahan terhadap tim sukses misalnya. Nah, menurut saya dimensi politik bisa ditelusuri juga dari hal-hal seperti itu, termasuk juga menurut saya yang harus diantisipasi adalah dukungan politik dari pendukung Pak Nurdin ya, yang berencana memberikan advokasi kepada Pak Nurdin. Tentu itu adalah hal yang wajar, memberikan bantuan hukum, tapi jangan sampai kemudian melakukan intervensi politik terhadap KPK. Dan menurut saya KPK juga harus siap juga menghadapi situasi tekanan-tekanan politik seperti itu. Mengapa menurut Anda kemudian menjadi penting soal intervensi politik ini untuk diantisipasi? Iya, menurut saya Pak Nurdin ini kan dianggap sebagai seorang tokoh ya, punya penghargaan yang begitu banyak gitu ya, baik dari pemerintah maupun dari organisasi non pemerintah gitu ya. Nah, tentu ini jadi cacat menurut saya buat para partai pendukung gitu. Nah, supaya tentu ada kepentingan juga bagi partai politik yang pendukungnya untuk membersihkan nama yang bersangkutan, karena pasti akan menyerempet partainya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya harus diperhatikan gitu, jangan sampai kemudian mengganggu hadapan ini. Oke, Bang Ali Fikri, tanggapan Anda terkait dengan yang perlu diperhatikan oleh KPK adalah tekanan-tekanan ataupun intervensi politik dari parpol berkaitan dengan kasus Nurdin Abdullah ini seperti apa? Tapi dijawabkan nanti, kita harus break, kami akan segera kembali. Anda kembali di Newscast, saya masih mendalami jerat rasuah yang menyeret Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama dengan Bang Ali Fikri, PLT juru bicara KPK, dan juga Mas Agus Naryanto, peneliti dari ICW. Bang Ali, tadi ada catatan juga dari teman-teman ICW bahwa perlu diperhatikan juga dalam proses ke depan ini agar mengantisipasi potensi atau kemungkinan intervensi secara politik begitu ya, yang dilakukan dalam proses pengembangan kasus terhadap Nurdin Abdullah ini. Tanggapan Anda bagaimana, Bang Ali? Segala potensi adanya gangguan terhadap proses penyidikan tentu KPK selalu antisipasi ya. Mana satu kelebihan KPK yang dimiliki oleh KPK adalah SOP ya, standar operasi baku yang tepat dan kemudian terukur. Saya kira ini menjadi kelebihan KPK sehingga kontrol terkait dengan penanganan setiap perkara akan jelas begitu ya. Kalaupun kemudian ada indikasi-indikasi seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Agus, misalnya ada indikasi intervensi tentu akan bisa terukur sejauh mana kemudian proses penanganan perkara ini dilakukan oleh KPK. Saya kira di berbagai penanganan perkara oleh KPK sejauh ini terkait dengan intervensi semacam itu kecil kemungkinan terjadi, karena sekali lagi bahwa ada SOP yang sangat ketat di mana kontrol terkait dengan setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu bisa dilakukan dengan sangat jelas dan transparan di masing-masing, sekalipun di tingkat satgas misalnya di satgas penyidikan ataupun di tingkat struktural pun nanti di sana juga ada kontrol di masing-masing gitu. Artinya segala antisipasi tetap kita lakukan untuk tidak terganggu penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Baik, Bang Ali, bicara soal sejauh mana begitu ya, sejauh mana kemudian nanti ini dari kasus Nurdin Abdullah ini kan disebut kemudian bisa menjadi pintu masuk ya untuk menelusuri aspek-aspek yang lain, seperti kemudian kemana saja aliran dana ini, apakah ini kemudian juga diterima oleh individu yang lain atau organisasi yang atau mungkin partai politik. Nah,
dalam prosesnya nanti bagaimana Bang Ali Fikri KPK akan menelusurinya? Sejauh mana tadi itu pertanyaannya? Ya, tentu kan dugaan ini adalah pemberian dan penerimaan ya. Ketika dalam proses penerimaan tadi yang waktu 4 tentu tim penyidik dipastikan akan juga menelusuri lebih lanjut sejauh mana penerimaan yang diduga diterima oleh tersangka penerima, yaitu NA dan ER ini, gitu. Termasuk aliran-aliran dari dana yang kemudian diterima sebelumnya juga pasti akan dikonfirmasi terhadap para saksi-saksi nantinya yang akan dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Sekali lagi bahwa di dalam proses penanganan perkara ini tentu KPK telah memiliki strategi-strategi yang dilakukan ya, bagaimana kemudian akan semaksimal mungkin ketika penanganan perkara ini bisa dilakukan dengan. Oke, baik, saya ke Mas Agus. Mas Agus, dari Anda seperti apa kemudian melihat ini bisa menjadi pintu masuk ya untuk pendalaman lebih jauh lagi, penelusuran atau mungkin potensi proyek-proyek lain yang bisa saja kemudian juga menjadi sarang bancakan misalnya di Sulawesi Selatan? Iya, menurut saya memang ini jadi tantangan ya buat KPK gitu ya, termasuk untuk aparat penegak hukum lain di kepolisian atau kejaksaan. Artinya kan ini membuktikan bahwa kasus ini menjelaskan bahwa Pak Nurdin itu tidak penuhnya bersih gitu ya, karena ada indikasi terlibat dalam kasus korupsi walaupun statusnya saat ini masih tersangka gitu ya. Nah, menurut saya sih ini harus ada koordinasi yang kuat antara kepolisian dan kejaksaan untuk saling mendukung, menelusuri kembali, membuka kasus-kasus lama yang mungkin pernah dilaporkan oleh masyarakat atau elemen-elemen lain, kemudian membuka kasus tersebut dan meneliti kasus tersebut gitu ya, karena bisa saja selama ini dianggap yang bersangkutan sebagai tokoh anti korupsi sehingga kemudian dia clear gitu. Nah, lagi-lagi ini harus jadi catatan buat penegak hukum untuk melihat lebih jernih berdasarkan kasus yang terjadi saat ini. Dan yang kedua, menurut saya memang penting juga KPK menelusuri atau melakukan aset recovery ya, menelusuri kembali kekayaan yang dimiliki, bisa saja ada yang disembunyikan karena kan ini jadi pintu masuk, lagi-lagi betul menjadi pintu masuk untuk melihat kembali semuanya, apakah kekayaan yang dimiliki oleh Pak Nurdin itu clear semua, terbebas dari kasus korupsi. Menurut saya pendekatan pencucian uang menjadi penting di situ. Oke, baik, Mas Agus, tadi juga di awal kita tadi juga disinggung juga oleh Bang Ali bahwa modus operandinya sebetulnya bukan hal yang baru ya. Proyek, pengadaan proyek begitu, barang dan jasa antara pengusaha dengan kepala daerah. Dan ini terus-menerus berulang. Dari catatan ICW sebetulnya apa problematikanya sehingga pusaran atau rantai korupsi ini kerap kali kemudian ada di kepala daerah, pengusaha, dan pengadaan barang dan juga jasa? Ya, kalau kita lihat dari beberapa kasus yang kami amati ya, umumnya kepala daerah itu beberapa tahun terakhir memang terkait dengan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, kemudian soal izin ya, izin-izin sumber daya alam, termasuk soal suap jabatan gitu. Nah, kami sih melihatnya memang salah satu persoalan yang krusial adalah terkait dengan biaya politik yang tinggi gitu ketika para kepala daerah ini melakukan kontestasi politik di pilkada gitu. Karena kita tahu sendiri untuk biaya politik itu kan sangat tinggi, baik mulai dari persiapan agar bisa didukung oleh para partai, memberikan mahar, kemudian persiapan kampanye, termasuk membiayai ketika proses pelaksanaan pemilu itu, ketika harus membiayai para saksi, mengawal suaranya biar tidak hilang. Nah, ini kan biayanya cukup tinggi dan kami kemarin melakukan pemantauan di tahun 2020 di beberapa provinsi dan kabupaten kota, dan ternyata dana kampanye itu yang dikeluarkan lebih banyak memang dikeluarkan dari para calon, bukan dari para partai pendukung. Kalaupun memang harusnya ada dukungan yang lain, harusnya kan jumlahnya proporsional ya, karena kan orang-orang ini tidak berjalan sendiri, tapi harus membawa nama partai. Jadi seharusnya partai juga memberikan support yang proporsional kepada para calon, tidak ditanggung oleh
calon sendiri gitu ya, atau dominan oleh para calon. Nah ini yang menyebabkan pada akhirnya para calon juga ketika jadi kan harus berpikir bagaimana uang yang sudah dikeluarkan, biaya yang sudah dikeluarkan itu dikembalikan. Nah khawatirnya kalau mereka tidak kreatif, ditambah juga dengan gaji para kepala daerah yang tidak sedemikian besar gitu ya untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan, ya pada akhirnya beberapa mencari jalan pintas atau shortcut gitu. Apalagi sebelumnya misalnya sudah ada negosiasi dengan para cukong yang membiayai proses dalam kontestasi politik tersebut gitu. Nah, artinya agak sulit ya untuk memutus mata rantai ini karena begini, ini kan dimensinya juga menjadi dimensi politik ya, bahwa ada partai politik di sana, ada kontestasi di sana, dan ini kerap kali kemudian berulang. Bagaimana pandangan Anda soal itu, Mas Agus? Ya, kalau menurut saya memang negara sudah mulai harus membiayai ya, agar para calon ini tidak petualang mencari dukungan dari para cukong, dari orang-orang yang bermasalah gitu ya. Nah kita harus mengkaji kembali berapa misalnya nominal yang proporsional gitu untuk membiayai ini. Karena kemarin dalam revisi undang-undang pemilu kan peningkatannya tidak terlalu signifikan gitu loh. Menurut saya KPK juga sudah melakukan kajian itu agar ada peningkatan jumlah pendanaan politik bagi para calon ketika melakukan kontestasi politik di pilkada ataupun di pilpres dan pileg gitu. Kalau dari kasus Nurdin Abdullah, apakah dalam catatan ICW juga misalnya ini bisa jadi kemungkinan besarnya adalah karena ongkos politik yang mahal tadi itu? Ya, kalau dilihat dari indikasinya ya, beberapa kasus termasuk yang saat ini kan ada indikasi berikan karpet merah kepada tim sukses gitu ya, atau pengusaha yang memberikan gitu, indikasinya seperti itu. Tapi nanti mungkin bisa dibuktikan oleh KPK di pengadilan tipikor apakah ada relasi antara para calon, antara Pak Nurdin dengan orang-orang yang terlibat dalam gratifikasi dan suap ini. Oke, baik Bang Ali, dari kajian KPK sebetulnya, meskipun kemudian penindakan juga perlu kita apresiasi, tapi pencegahan kan juga menjadi hal yang harus difokuskan begitu ya. Artinya juga relasi yang kerap kali terjadi antara pejabat dengan pengusaha, kemudian terkait dengan biaya politik yang tinggi. Nah, dari kajian KPK ini sebetulnya masalah ini pangkalnya kemudian ada di mana, dan upaya pencegahan untuk agar tidak lagi terulang ini terjadi di daerah-daerah yang lain, itu sebenarnya apa yang akan atau telah dilakukan oleh KPK, Bang Ali? Tapi dijawabkan nanti, Bang. Kita harus break. Kami akan segera kembali. Baik, saya akan lanjutkan diskusi mengenai jerat rasuah Nurdin Abdullah. Saya ke Bang Ali Fikri lagi. Bang Ali, ada spekulasi yang kemudian berkembang bahwa kasus yang menjerat Nurdin Abdullah ini juga berkaitan dengan ongkos politik yang tinggi. Dari keterangan yang kemudian digali oleh KPK, apakah kemudian benar karena itu, Bang? Tentu mengenai ini adalah bagian yang nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut, dan ini adalah materi dari penyidikan yang saksi-saksi sekali lagi belum dilakukan pemanggilan ya. Namun perlu kami sampaikan begini, Mas Renhat, bahwa KPK melakukan penindakan itu selalu terintegrasi dengan upaya pencegahan. Kajian terhadap potensi-potensi korupsi di pengadaan barang dan jasa sudah lama KPK lakukan, dan ini sudah seringkali disampaikan kepada kepala daerah. Terakhir, upaya KPK yang dilakukan agar kemudian tentu ini menjadi catatan kepala daerah di daerah masing-masing yang terpilih melalui pilkada. Dalam 173 kemarin calon pilkada, KPK melalui koordinator wilayah telah terjun ke lapangan. Seluruh peserta calon pilkada kemarin di bulan Desember telah melalui proses sosialisasi, dan KPK mengingatkan di sana bahwa ada banyak potensi ketika kemudian mereka nantinya terpilih menjadi kepala daerah dengan kekuasaan, kesempatan. Oleh karena itu diperkuat melalui integritasnya, karena kita tahu bahwa korupsi tadi ada kekuasaan, ada kesempatan, dan miskin integritas telah kemudian terjadi korupsi. Oleh karena itu 270 kepala daerah yang kemudian kemarin melalui
ada langsung, tentu KPK juga nanti ke depan akan melakukan kembali melalui upaya pendidikan masyarakat. Kita tahu di KPK saat ini Mas Renat itu ada kedeputian yang baru ya, kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat. Disinilah peran KPK sebagai bentuk ikhtiar ke depan adalah di samping tadi melakukan penindakan, melakukan pencegahan yang sudah lama dilakukan, ke depan juga akan melakukan upaya melalui pendidikan. Kenapa? Tentu ini sebagai upaya bagaimana membangun upaya anti korupsi, bagaimana kemudian mengurangi rasa ingin korupsi dengan pemahaman dari para penyelenggara negara di daerah ini terkait dengan bahaya dari korupsi itu sendiri. Ini akan KPK lakukan 3 hal ke depan, yaitu melalui pendidikan masyarakat dan kemudian melalui pencegahan membangun sistem agar tidak ada kesempatan untuk korupsi. Yang ketiga adalah dimensi penindakan agar kemudian jera dan orang lain atau penyelenggara negara lain tidak ingin melakukan korupsi, ikut melakukan korupsi. Dan tentu kebijakan KPK juga ke depan penanganan perkara itu kemudian tidak hanya kemudian dari sisi menuntut pidana badan yang tinggi begitu, tetapi bagaimana aset recovery melalui tuntutan pidana denda, kemudian pidana uang pengganti dan perampasan, dan semaksimal mungkin akan diupayakan penerapan undang-undang lain, semisal undang-undang tindak pidana pencucian uang itu akan dilakukan oleh KPK ke depan. Baik. Saya kira ini sebagai upaya bagaimana pemberantasan korupsi ini akan menjadi efektif untuk menurunkan angka korupsi di negeri kita ini. Oke, baik Bang Ali, menarik yang soal tadi sistem ya, membangun sistem agar tidak ada atau tidak masuk dalam pusaran korupsi. Membangun sistem yang kemudian menjadi upaya pencegahan dari KPK ini seperti apa gambarannya, Bang? Sesungguhnya ini sudah lama dilakukan, di mana kemudian pengadaan barang dan jasa kan sekarang dilakukan melalui metode elektronik ya. Kemudian dulu kan lelangnya secara manual gitu ya. Sekarang kan dilakukan secara elektronik. Saya kira ini sebagai upaya sungguhnya dari awal KPK melakukan kajian, kemudian melalui e-procurement gitu ya, jadi melalui lelang melalui sistem elektronik. Tetapi yang menariknya justru begini ya, Mas, kalau kita bicara dari kasus yang ditangani oleh KPK, ada beberapa perkara, katakanlah yang sekarang sudah masuk proses persidangan ya, di Lampung Selatan, kemudian di Lampung Utara, sekalipun kemudian sudah dibangun dengan sistem lelang menggunakan sistem elektronik, ternyata kemudian justru tanda kutip kreativitas untuk kemudian ngakali begitu ya, bagaimana agar bisa dilakukan sekalipun teknologi sudah digunakan itu menjadi modus-modus baru begitu. Ini menarik, tetapi oleh karena itu tentu budaya anti korupsi inilah yang akan coba dikuatkan sebagai bentuk ikhtiar begitu oleh KPK melalui upaya pendidikan dan peran serta masyarakat, dan ini menjadi kedeputian baru di KPK di tahun 2021 ini. Termasuk misalnya kalau kita bicara kasus Nurdin Abdullah, ini kan ada kedekatan ya, Bang Ali Fikri, yang juga disampaikan oleh Ketua KPK, ada kedekatan antara NA dengan AS begitu, yang kerap kali kemudian mengerjakan proyek-proyek. Seharusnya kalau kemudian ada sistem yang tadi juga sebetulnya diterapkan dengan baik, hal-hal seperti ini bisa terhindarkan begitu, Bang Ali. Betul. Sistem atau kajian yang dilakukan oleh KPK itu sudah menyampaikan seluruh kepala daerah, saya kira, bagaimana kemudian di dalam peran dan jasa di sana ada banyak potensi. Misalnya tadi evolusi, ini bagian dari yang dilakukan dugaannya ya, Mas, yaitu ketika sudah dilakukan lama, kenal lama ketika menjadi kepala daerah 2 periode sebelumnya di tingkat 2 atau di tingkat kabupaten ya, dan perkenalan ini kan sudah cukup lama dan kemudian berlangsung sampai kemudian menjadi kepala daerah di tingkat provinsi. Ini sebenarnya modus sekali lagi klasik, dan KPK sudah sangat sering mengingatkan ini. Potensi adanya kolusi dalam proses pengadaan ini sering kali terjadi, di samping penyuapan, kemudian gratifikasi, dan ada benturan kepentingan di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya kajian-kajian KPK terkait ini sering kali disampaikan, disosialisasikan kepada para penyelenggara negara di daerah terkait dengan pengadaan barang jasa, utamanya apalagi kemudian di sektor infrastruktur, di mana kita tahu anggaran untuk ini cukup besar. Oke, menarik. Saya terakhir ke Mas Agus Naryanto. Mas Agus, kita tahu ada banyak kemudian proyek-proyek
yang sedang berjalan misalnya di sejumlah daerah, apalagi di era Presiden Jokowi ini kan pembangunan infrastruktur begitu digalakan. Ternyata proyek ini bukan rahasia lagi kalau menjadi ladang untuk bancakan. Catatan ICW soal itu bagaimana dan agar kemudian sistem yang tadi sudah dibahas juga oleh Bang Ali ini bisa berjalan ya, sistem yang tidak bisa menghindarkan semua pihak dari transaksi korupsi itu bagaimana? Ya, memang soal apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bang Ali juga bahwa upaya antisipasi terhadap korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa kan juga terus dilakukan gitu ya, termasuk oleh perbaikan sistem yang dilakukan oleh LKPP ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tapi memang tadi kreativitas dari para calon orang-orang yang mau berniat korupsi itu luar biasa, metodenya macam-macam, bahkan seringkali walaupun metodenya sudah dilakukan secara elektronik gitu ya, atau dilakukan melalui mekanisme e-katalog misalnya, tetap saja prosedur-prosedur itu seringkali cuma formalistik saja, tapi sudah ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sebelumnya gitu. Nah, itulah yang membuat korupsinya terus terjadi, dan menurut saya memang persoalan yang utamanya kalau tidak dibenahi, terutama di wilayah politik tadi, bagaimana biaya politik kita kan terlalu tinggi nih. Ya. Nah, kalau kemudian biaya politik itu tidak bisa direduksi lewat berbagai mekanisme gitu ya, misalnya negara ikut menambah jumlah biaya yang ditanggung misalnya, termasuk juga sistemnya apakah bisa melakukan melalui e-voting dan lain-lain gitu ya. Saya pikir cukup banyak metode yang bisa kita replikasi dari luar yang saya kira itu bisa mereduksi biaya politik terlalu tinggi, karena biaya politik yang terlalu tinggi pada akhirnya membuat para kontestan berlomba-lomba mencari pendanaan politik dari area-area yang abu-abu gitu ya, termasuk mendapatkan dukungan-dukungan uang dari para cukong-cukong yang bermasalah, termasuk dari para koruptor tentunya. Nah, ini yang membuat kita menjadi apa ya, ini kontestasi politik kita ini pada akhirnya hanya menjadi sirkulasi elit saja gitu. Ya, dan akhirnya cuma ganti-gantian aja, dan kasus-kasus yang ditangani KPK kan sudah jelas tuh. Ya. Banyak provinsi yang berulang tahun kemarin sudah dijerat, ganti kemudian kena lagi gitu. kena lagi gitu. Banyak sekali itu kasus-kasus seperti itu gitu. Iya. Ya, ini jadi catatan buat kita semua, dan menurut saya saat ini mari sama-sama kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK gitu ya. Menurut saya partai politik boleh mendukung, tapi jangan lupa harusnya ketika proses sebelumnya terjadi ikut mengawasi dong para championnya yang sudah ada di daerah gitu ya, di pemerintah daerah. Jangan cuma hanya mendapatkan setoran saja, tapi juga harus ikut mengawasi untuk memastikan pemerintah daerah itu berjalan baik, dan nama baik partai juga baik, sehingga bisa dipercaya di periode berikutnya. Oke, jadi dari kasus NA ini juga menjadi tamparan ya bagi para partai politik untuk bisa melakukan upaya-upaya pendidikan anti korupsi terhadap para kader dan juga para kepala daerah. Dan catatan juga ini untuk para kepala daerah untuk tidak melakukan kreativitas yang tidak positif sebetulnya, sehingga mengakali banyak hal dan ujung-ujungnya mencari dana tadi itu yang berujung pada kasus korupsi. Terima kasih banyak Bang Ali Fikri, Mas Agus Narianto, terima kasih untuk perspektif yang sangat menarik pada malam hari ini. Kita lihat proses hukum yang berjalan ke depan seperti apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Reinhardt, terima kasih Bang Ali.